Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, kita bertemu kembali dalam spesial dialog malam hari ini. Dan alhamdulillah telah hadir di studio tamu istimewa kita, seorang praktisi media ya, pemimpin redaksi TV 9 Lombok, Bang Afifuddin Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang? Lagi deg-degan nih. Baik, spesial sekali karena kita kedatangan seorang yang memang bergelut di media. Dan tentu ini sebuah pembelajaran juga bagi kita di LMI Channel. Dan nanti insya Allah kita akan banyak berbincang seputar media. Sebelum kita ke pertanyaan yang agak-agak serius nih Bang ya. Jangan yang berat-berat. Santai. Kita tanya dulu nih. Dan pasti sahabat-sahabat LMI ingin tahu, nih Bang Afif ini terjun di media ini sejak kapan dan gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih. Ya. Sudah diundang di LMI Channel. Okay. Salah satu podcast yang ke depan akan bergengsi. Amin, doain ya. Ini doa di malam Kamis ya. Amin. Malam Kamis. Sebenarnya kalau melihat untuk di media mainstream atau menjadi praktisi media itu di akhir tahun 2011 karena November 2011 itu kan selesai kuliah di UIN Mataram. Oke. Di UIN Mataram waktu itu masih namanya IAIN. Masih IAIN, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Jadi kuliah di sana, begitu selesai November, wisuda November, Desember itu sudah mulai kerja di media. Sampai sekarang. Jadi hampir ya sekitar 8 tahun lah. 8 tahunan ya. 8 tahunan. Baik, pertama kali terjun ke media itu apa yang kira-kira pembelajaran yang pertama kali diterima? Kalau ditanya pertama kali terjun di media itu karena ada dua kemungkinan nih Ustaz. Pertama kali terjun ke media mainstream atau media kampus. Oke. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Kita spesifik pertanyaannya dulu waktu di kampus tentu ada corak tersendiri ya, di dunia aktivis kemahasiswaan. Begitu terjun di media mainstream itu apa bedanya dengan ketika di kampus? Ya sesungguhnya memang begitu kita menggeluti di kampus itu kan itu menjadi satu bekal sebenarnya. Tetapi tidak semua apa yang kita temukan di kampus itu kita temukan di begitu kita menjadi yang sebenarnya begitu. Karena anggaplah di kampus itu sebagai sebuah pembelajaran. Begitu kita terjun, tentu banyak hal yang kadang-kadang mungkin tidak kita pikirkan dan menjadi kayak semacam ternyata begini ya. Kayak seperti itulah. Ternyata media itu seperti ini loh. Mulai dari cara kerjanya, mulai dari atmosfernya, bertemu dengan teman-teman wartawan semua. Karena dulu juga awal-awal kan kita berada di lapangan. Sebelum sampai pada posisi sekarang sebagai pemimpin redaksi ini, memang sudah dari awal terjun ke sudah mengambil lelah berita di lapangan, ya, sudah lelah di lapangan. Karena memang dari kampus dulu ada semacam kecintaan memang di dunia jurnalistik ini. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, dalam hidup saya ini nampak-nampaknya ada dua hal yang sangat saya kalau diajak ngomong atau kalau ditanya apa kira-kira yang paling disukai itu, pertama adalah jurnalistik, kedua adalah tentang politik. Nah, ini dua hal ini
selalu bertalian nih. Di setiap kehidupan saya, mau di kampus, mau setelah di kampus, ternyata memang ini yang menjadi corak dalam kehidupan saya. Pertama jurnalistik, kedua politik. Meskipun sampai sekarang belum politik praktis gitu ya. Tapi politisi itu memang butuh media ya untuk mensyiarkan dirinya kan, harus melalui media juga kan. Pastilah politisi ya. Dan media juga membutuhkan politisi sebagai sumber berita kan ya. Tidak hanya politisi sebenarnya. Kita kan membutuhkan narasumber itu, yang penting pertama dia adalah tokoh, kredibel, untuk ditanya atau diwawancara sebagai narasumber, itu yang paling penting. Percuma juga menjadi satu politisi kalau dia tidak kredibel, dia tidak kompeten, tidak akan masuk dalam kriteria kita untuk dia menjadi sebagai narasumber. Bagaimana sih sebenarnya di media tuh dalam penentuan narasumber? Apakah hanya sekedar pencitraan atau memang memang yang dibutuhkan kontennya, atau ini yang penting laku ya, meskipun barangkali tidak terlalu berbobot misalnya secara materi gitu. Bagaimana sih penentuannya itu? Penentuan narasumber itu tentu tergantung kira-kira isunya apa. Ini nih yang paling penting dulu kan. Kita tentukan misalkan hari-hari ini isunya tentang COVID-19, tentu kita akan mencari narasumber yang seputar itu. Katakanlah mulai dari dokter, akademisi yang memang berperan di situ, memang leading sektornya itu. Jadi isunya dulu, baru kita tentukan narasumbernya siapa yang pas nih. Barulah kemudian kita mencari kira-kira siapa yang pas. Kalau ditanya kaitan dengan apakah ada unsur pencitraan, ya kadang-kadang dibutuhkan juga untuk rating lah kira-kira. Untuk rating, iya. Jadi kan di dalam jurnalistik itu kita mengenal ada nilai-nilai. Dalam katakanlah satu berita atau dalam jurnalistik itu ada disebut nilai. Kriteria narasumber itu ada. Kenapa kita harus buat mereka menjadi narasumber? Itu penting. Karena pertama, beritanya biar menarik. Saya contoh Ustaz ya. Kalau misalkan anaknya presiden kita menikah, itu penting tidak untuk diberitakan? Penting. Kira-kira kalau anaknya, ya anggaplah pedagang sayur. Ini kita bukan membedakan, merendahkan atau segala macamnya. Tapi kalau misalkan anak pedagang sayur menikah, diliput media enggak? Enggak ada tuh, kecuali dihadiri presiden. Ya, kecuali dihadiri presiden. Tapi tetap ada unsur presidennya kan di sana. Jadi kadang-kadang seperti itulah. Ketokohan. Jadi ketokohan di masyarakat itu menjadi salah satu pilihan. Untuk sebagai narasumber, sebagai bahan berita begitu. Kenapa saya tanya demikian? Saya pernah mendengar teori dalam media itu the bad news is the good news gitu ya. Bad news is the good news gitu ya, bahwa berita yang menyakitkan, yang memilukan itu berita yang menarik untuk diberitakan. Itu sejauh mana kita menginterpretasi itu? Ini memang setiap saya diundang menjadi narasumber, Ustaz. Karena kan bagaimanapun juga saya sering isi kayak semacam kuliah umum. Kadang-kadang di studium general, kadang diundang untuk pelatihan. Karena saya juga kan pernah mengajar, Ustaz. Jadi saya pernah mengajar di UIN untuk jurnalistik TV. Saya juga pernah mengajar di Muhammadiyah, kaitan dengan jurnalistik TV juga. Tapi karena kesibukan, kayaknya tidak bisa kita memegang banyak di banyak instansi. Dan ini selalu muncul sebagai salah satu topik pertanyaan yang tidak pernah absen. Bad news is the good news, gitu kan. Tetapi bagi saya sebenarnya good news tetap good news, bad news tetap bad news. Mungkin persepsi orang itu ketika melihat berita, ya katakanlah berita buruk, berita jelek, kadang-kadang karakter masyarakat kita, contoh saja Ustaz, kalau kita sedang melihat talk show, kalau talk show-nya landai-landai, tidak ada perdebatan yang keras, biasa aja ya, biasa saja, tidak ada reaksi yang begitu wah gitu terhadap masyarakat. Tapi coba bayangkan
Nah, ini karakter kita di Indonesia. Kalau ada talk show dengan perdebatan yang kencang, dengan perselisihan argumentasi yang kuat gitu, maka tentu ratingnya tinggi. Ya kadang-kadang seorang presenter ataupun host itu berpikir bagaimana cara membuat itu. Jadi mungkin dari sisi situ. Kedua juga, misalkan di berita, kadang-kadang berita yang landai-landai, pembangunan misalkan, itu biasa saja. Sekedar lewat aja. Sekedar lewat saja. Berita tentang seminar, begitu sekedar lewat saja. Berita tentang diskusi, sekedar lewat saja. Tetapi begitu berita ada tentang sesuatu yang katakanlah di luar kebiasaan, atau beritanya mungkin menurut paradigma pandangan kita agak sedikit nyeleneh dan tidak bagus sebenarnya, justru itu mendapat respon yang besar begitu. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya good news is the good news, bad news is the bad news. Gitu. Ya. Kadang-kadang kalau di kancah nasional misalkan teman-teman wartawan nasional, kenapa kemudian mungkin seringkali dilihat berita-berita yang bisa tayang di nasional, kadang demo, kerusuhan. Kenapa tidak tentang pembangunan yang telah dicapai oleh NTB begitu? Tidak lebih banyak diberitakan. Karena memang tuntutan mereka, tuntutan pasar lah ya. Tuntutan pasar, tuntutan dari nasional. Kalau mereka tidak kirim itu tidak ditayangkan, mereka tidak dibayar kan? Oke. Kan mereka koresponden ataupun kontributornya begitu kirim berita mereka dibayar. Oke. Nah, kita berbicara kontributor ya, berita tadi. Banyak juga pertanyaan yang masuk ke redaksi kita tentang sejauh mana sih pragmatisme media itu. Karena kita sering lihat setiap kali penayangan berita di situ dicantumkan bahwa reporter kami tidak menerima amplop atau apa misalnya. Nah, ketika masuk ke redaksi gitu, sejauh mana bisa menjamin bahwa kontributor kita itu memang benar-benar menjalankan fungsinya secara baik dan bermartabat lah. Ya. Kalau kita mengacu sebenarnya Ustadz, apapun profesi di dunia ini selalu punya dua sisi. Sisi positif, sisi negatifnya. Kita di dunia jurnalistik itu ada namanya kode etik jurnalistik. Dalam kode etik jurnalistik itu menerima amplop dan lain sebagainya itu pasti dilarang. Kita harus bersifat independen, netral. Ya meskipun nanti praktiknya tentu berbeda-beda ini. Kita pasti berbeda-beda. Subjektif lah ya. Ya, subjektif. Dan memang ada fenomena seperti itu. Memang ada. Tetapi kalau sebenar-benarnya wartawan, kalau kita mengacu terhadap kode etik jurnalistik, iya tentu pasti menolak itu. Biasanya kan teman-teman di Aliansi Jurnalis Independen, AJI, sangat keras menolak tentang itu. Oke. Berarti yang banyak berperan dalam penentuan apakah berita ini ditayangkan atau tidak dari para kontributor itu di mana? Di meja redaksi ya? Itu yang menggodok berita ya? Ya. Saya ini kan selain sebagai praktisi, sebenarnya saya kan Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, IJTI NTB. Di IJTI juga kita seringkali melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas wartawan dan lain sebagainya, termasuk juga menguatkan hal-hal seperti itu untuk tidak terjadi. Tapi kembali lagi itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau secara aturan di kode etik jurnalistik dan sebagainya tentu itu tidak diperbolehkan. Nah, kaitan dengan berita bisa tayang atau tidaknya itu tentu yang punya kewenangan itu adalah pertama pemimpin redaksi, yang kemudian disaring dulu oleh redakturnya. Redaktur dulu yang mengedit berita yang dikirim oleh wartawan. Nah, baru kemudian ini layak tayang tidak. Kalau memang tidak layak, tidak tayang. Kita tahu bahwa media ini, pers ini kan salah satu pilar demokrasi ya. Nah, jadi di situ ini serius terus ini dari awal. Nanti terakhir kita agak sedikit ini ya. agak. Jadi pilar demokrasi ya, artinya bahwa manusia
Indonesia, masyarakat kita diberikan kebebasan sekarang untuk bersuara, untuk berbicara, dan itu kemudian difasilitasi salah satunya oleh pers kan. Nah, Bang Afif ini melihat kebebasan pers itu seperti apa? Apakah kebebasan dalam arti yang mutlak kita bebas bersuara atau memang ada yang membatasinya gitu? Oke. Saya ini Ustadz sudah 2 kali ditunjuk oleh Dewan Pers yang bekerja sama dengan Bappenas bersama kawan-kawan yang lain sebagai informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan Indeks Kemerdekaan Pers IKP. Terakhir 2019, kemudian kemarin di 2020. 2019 kita masih bisa bersua itu untuk diskusi dan lain sebagainya. Tapi 2020 kemarin kita secara virtual. Ya. Kaitan dengan kebebasan pers, tentu kalau ditanya apakah bebas lepas landas, tidak. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, di Kode Etik Jurnalistik itu sudah diatur bahwa pers itu harus independen, pers itu harus netral, pers itu harus cover both side dalam menentukan semuanya. Jadi harus mempunyai nilai yang disampaikan itu. Jadi kan itu kebebasan yang kemudian memang punya ruang, punya ruang yang tidak sebebas-bebasnya tanpa mempedulikan semua hal. Tetapi untuk menyampaikan informasi tentu masing-masing redaksi punya kebijakan-kebijakan tersendiri terkait dengan gaya menyampaikan informasinya, tetapi tetap dalam konteks bahwa tidak melanggar kode etik jurnalistik, tidak melanggar undang-undang. Inti-intinya sih di situ, Ustaz. Inti kebebasan itu ya. Kebebasannya bukan bebas mau semau-maunya begitu. Ya. Tapi sepengetahuan dan pandangan Bang Afif ini kaitannya dengan objektivitas media itu. Apakah memang sepenuhnya objektif atau memang media tidak bisa menghindarkan diri dari katakanlah intervensi atau katakanlah ya tanda kutip pesanan dan sebagainya. Nah, bagaimana melihat ini? Ini kita mau bicara fakta ini. Ya. Di jurnalistik atau di pers itu tentu ini bagian seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Salah satu pilar demokrasi dan tentu ini akan mempengaruhi opini publik. Begitu dia memiliki fungsi salah satu membentuk opini publik, maka tentu dong ada banyak orang yang kemudian memiliki kepentingan untuk diopinikan begitu, agar mereka pertama memiliki citra yang positif, entah itu pesanan atau tidak. Begitu juga begitu ada orang yang mau menghantam orang lainnya mungkin menggunakan pers, bisa-bisa saja. Dan itu lagi sekali, kalau kita merujuk kepada undang-undang dan peraturan sebenarnya harus independen. Tetapi tentu di praktek di lapangan yang kita temukan itu tidak jauh dari hal-hal seperti itu. Bahkan saya pernah mengikuti konferensi jurnalis Asia Pasifik Ustaz. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 2014-2015 di Palembang. Jadi di sana berkumpul semua mulai insan dari pers, insan pers se-Asia Pasifik. Nasional, daerah semua kumpul. Hal-hal seperti ini juga menjadi perdebatan dan pembahasan. Karena kadang-kadang kita melihat di satu media kok padahal dengan objek yang sama kok berbeda. Di media yang lain dengan objek yang sama kok penyampaiannya berbeda. Kadang-kadang itu kan mengambil angle yang berbeda nih. Sudut pandangnya berbeda. Entah karena sekali lagi memang intervensi media itu tidak bisa jauh. Pertama kita harus melihat pemiliknya siapa. Apakah dia seorang pengusaha, seorang politisi atau yang lainnya. Tentu itu sedikit tidak mungkin akan berpengaruh. Sedikit tidak akan berpengaruh terhadap objektivitas dari media itu sendiri. Tapi memang masih banyak media-media yang kemudian memang tetap independen. Memisahkan diri dari kehidupan pemilik atau korporasinya. Nah, sepanjang perjalanan Bang Afif nih ya di dunia media ini, mainstream ini, bagaimana menjaga relasi dengan pemerintah, dengan kekuasaan pers ini? Jadi dalam konteks daerah lah, di Pemda atau di Pemprov. Kalau di TV 9 itu
kita menjaga relasinya itu sebatas dan sewajarnya. Profesional lah. Profesional. Pertama, kita tidak bisa terlalu jauh karena bagaimanapun juga yang namanya media lokal ini, Ustaz. Karena konteks ke-NTB-an kita ini tidak mungkin tidak sama dibandingkan dengan daerah-daerah atau kota-kota besar lainnya. Pangsa pasar untuk iklan dan lain sebagainya sangat menjanjikan. Kalau di NTB rata-rata media itu hidup mengandalkan APBD. Media itu hidup mengandalkan APBD. Ya kadang-kadang ya bisa dilihat lah. Ada suntikan ya? Ada suntikan. Setiap tahun gitu? Iya, setiap tahun. Tahun. Mereka kan dapat anggaran dari Humas untuk kerjasama dan lain sebagainya. Tapi konteks kerjasamanya oke. Begitu ada isu-isu yang harus dikritisi, menyerang juga tetap harus dikritisi. Tapi tidak jarang juga kita temukan bahwa yang ini sudah diblok, yang ini sudah diblok. Kadang kayak semacam media ini kadang-kadang agak pro sini nih, yang ini agak kontra sini nih. Dan itu sudah dibaca ya? Sudah dibaca dan sering terjadi. Bahkan itu bagian dari salah satu cara ya katakanlah kekuasaan untuk bagaimana menjinakkan. Nah ini kan bahasa menjinakkan secara tidak langsung sebenarnya. Bang Afif mengakui itu ya? Itu fenomena ya. Fenomena mau tidak mau kalau ada yang membantah ini silakan mari kita berdebat. Ngeri ya. ini sudah pemimpin redaksi ngomong begini dah. Memang dan fakta aja. Iya, karena mau terlalu idealisme juga media kan tidak bisa hidup. Ada unsur bisnisnya. Pragmatis tadi itu ya. Pragmatisnya. Tapi tetap sebenarnya dalam unsur pragmatisnya ya sebatasnya kalau ada kerjasama dengan pemerintah ya kita jalani. Kerjasama misalkan talk show atau advertorial pemberitaan dan lain sebagainya. Tetapi begitu ada isu-isu yang cukup meskipun itu bernada menyerang kekuasaan, tetap kita akan kritisi. Tapi tidak jarang memang yang kadang-kadang ada keberpihakan itu. Tapi ya itu oknum lah. Bukan media, oknum. Dan karena peran media yang sangat strategis ini ya, artinya di masyarakat itu kan gampang sekali tersulut kalau kemudian pemberitaan itu diberitakan secara masif ya kan. Nah tentu kita berharap sebagai masyarakat ini, media ini tentu bisa menjadi partner yang baik ya bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi yang objektif sehingga masyarakat juga bisa lebih tenang kan menjalani kehidupan ini ya. Nah jadi itu. Nah, Bang Afif, ini pertanyaan selanjutnya dan ini banyak dititip juga sama teman-teman ini ya kepada Bang Afif malam hari ini adalah ini media sekarang mainstream ini seakan-akan kalah gitu ya, tanda kutip kalah artinya dengan media sosial yang berkembang sekarang ini. Kita bayangkan di YouTube misalnya banyak sekali tayangan-tayangan langsung gitu kan, kemudian sampai kemudian memiliki banyak sekali subscribe ya kan, kemudian di media sosial yang lainnya. Nah ini tantangan media media mainstream ya kaitannya dengan maraknya masyarakat itu mengandalkan tadi media sosial itu seperti apa? Bang Afif lihat. Sekarang ini kan disebut era konvergensi media, jadi penggabungan media-media termasuk media mainstream dengan media sosial, Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Dan ya mungkin seiring perkembangan zaman. Kalau kita lihat di era-era sebelumnya kan nyaris begitu kita punya TV, begitu kita hanya bisa syuting talk show dan sebagainya itu hanya bisa di TV. Nah sekarang kan kayak Ustadz nih podcast ya, punya podcast seperti ini kan sudah bisa melakukan hal yang sama dengan yang ada di TV. Bahkan sebarannya jauh bisa lebih luas karena siapapun bisa menonton begitu sudah diposting begitu. Makanya TV juga tidak mau menjadi tumbal dari keberadaan dari media sosial ini sendiri, sehingga lahirlah namanya konvergensi media. Jadi kalau dilihat sekarang TV-TV itu bahkan acara-acara bergengsi di nasional pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, rata-rata memiliki akun YouTube. Rata-rata memiliki akun YouTube. Begitu selesai tayang, bahkan kita dengan sangat cepat melihat begitu 1 jam setelah tayang sudah diupload.
1 jam ditayang sudah diupload ke YouTube. Harapannya mereka yang belum menonton itu bisa menontonnya di YouTube. Karena sekarang itu kan informasi sudah berada di genggaman kita. Betul. Bahkan mungkin kita sangat jarang mulai menonton televisi. Kita kadang-kadang kalau ngelihat acara yang bagus tuh, kalau kita sedang sibuk misalkan, sudah kita lihat di YouTube aja, besok pasti sudah ada. Nah itu jadi penggabungan media itu. Jadi konvergensi media itu. Jadi tidak mau media mainstream itu menjadi tumbal dari keberadaan media sosial. Justru memanfaatkan media sosial itu salah satu cara. Live misalkan live di TV, atau bisa sambil live streaming di Facebook, live streaming di YouTube, kan bisa. Bisa dilakukan, dan itu hampir rata-rata dilakukan sekarang seperti itu. Ya, dan kan, memang kita lihat memang kalau salah satu ciri teknologi itu kan mendekatkan yang jauh, menyederhanakan yang rumit, kemudian memudahkan yang dekat. Gitu kan. Artinya sekarang kalau misalnya kita nonton di TV misalnya kan agak terbatas, ada jadwalnya. Sementara tadi Bang Afi juga bilang demikian, bahwa dengan adanya media-media sosial tadi yang banyak itu bisa diakses kapan saja jikalau waktu tayang di televisi terlewatkan kan gitu. Dan memang kalau kita lihat seperti misalnya taksi misalnya kan, dulu kan orang banyak kaget dengan adanya mobil-mobil yang dipesan melalui online ya. Mau tidak mau padahal itu baru pakai telepon gitu. Iya, ya kan? Artinya seiring perkembangan zaman ini kan. Nah, pada akhirnya mau tidak mau taksi mainstream itu harus juga melakukan tadi konvergensi itu ya, penyesuaian. Iya. Bahkan masuk Gojek, masuk gitu, ini kan. Iya. Jadi memang harus demikian ya, adaptasi media juga harus cepat ya. Harus cepat, harus betul. Sama, harus tetap mengikuti, karena kalau tidak begitu kan siapa lagi yang mau menonton? Betul. Bahkan sekarang kan kalau kita lihat radio dan lain sebagainya sudah mulai jarang ya. Ini kan podcast ini embrionya kan radio. Iya. Sekarang radio udah mulai pakai kamera, gambar dan live streaming segala macam. Karena orang barangkali ingin lihat gambar juga ya, nggak sekedar suara. Betul. Nah, jadi luar biasa ya memang perkembangan teknologi informasi hari ini ya. Memang satu sisi sudah sangat memudahkan masyarakat, di sisi lain media-media mainstream juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini. Tetapi justru sebenarnya Ustaz, bahwa media mainstream sejujurnya harus mengambil peran yang jauh lebih berat. Bukan jauh lebih berat sebenarnya, mengambil peran yang sangat penting. Kenapa saya bilang begitu? Karena di media sosial ini hampir semua orang memposting apapun. Oh iya, benar-benar. Tidak ada saringan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin masyarakat kita tidak semua tercerdaskan mengerti tentang undang-undang ITE misalkan, yang bisa saja menjerat mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang memposting hal-hal yang berbau sara dan itu berlawanan dengan hukum begitu. Di situ letak lebih. Nah, lebih-lebih dengan adanya berita hoax dan lain sebagainya. Justru media mainstream itu harus menjadi jawaban bahwa kita kredibel nih. Kita kita menjadi jawaban dari berita-berita hoax. Jadi begitu ada berita hoax yang ditemukan di media online atau di medsos itu, justru mereka akan lari ke media mainstream. Sebagai penyeimbang dan penguat gitu. Istilahnya begini, artinya media itu menampilkan dua sisi, ya kan? Artinya tidak hanya yang pro, tapi juga ditampilkan yang kontra, sehingga berimbang lah bahasanya. Kalau di media sosial barangkali ya dilepas saja, ya kan? Yang pro saja, nggak ada perbandingan berita yang disuguhkan. Barangkali di situ lebihnya ya. Dan sekarang ini sangat mudah orang buat media, terutama media online. Itu yang menjadi temuan Dewan Pers juga beberapa kali ketika diskusi indeks kemerdekaan pers di Nusa Tenggara Barat. Dan ini rata-rata ini problem di semua daerah nasional. Orang sangat mudah sekarang membuat portal-portal berita online dan sangat mudah melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang oknum lah. Ada semacam wartawan bodrek begitu, hanya menggunakan medianya untuk mengancam, memeras orang. Itu kan ada oknum-oknum seperti itu. Dan itu sebenarnya yang sedang ditertibkan oleh Dewan Pers, bahwa terutama media online, karena relatif media online kan tidak berbiaya besar dibandingkan dengan
TV dibandingkan dengan koran yang ada biaya operasional yang mungkin lumayan lah. Tapi kalau media online cukup mereka buat website, mengandalkan pulsa, paket internet ya. Sudah bisa melakukan. Kadang-kadang mereka sendirian jadi pemimpin redaksinya, mereka yang menjadi wartawannya, mereka menjadi redakturnya, merangkap semua. Nah, itu yang sedang dilakukan karena banyak sekali. Kita di NTB ini aja banyak sekali media online. Tentu keberadaan atau banyaknya media online ini sebenarnya bisa memudahkan kita dan juga sekaligus bisa mengancam informasi yang ada di tengah masyarakat kalau media online-nya tidak jelas gitu kan. Tapi kalau media online yang jelas tentu ini menjadi seperti yang saya bilang tadi bahwa informasi itu sekarang sudah berada di genggaman kita. Sangat mudah kita mengaksesnya.